Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku semua, para pemirsa dimanapun berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa menyapa panjenengan semua dalam rangka meningkatkan wawasan keagamaan kita serta wawasan kebangsaan kita melewati pembelajaran fikih kontemporer yang pada kesempatan kita kali ini kita akan mengambil sebuah judul hukum bom bunuh diri menurut fikih. Pada kesempatan kita kali ini, dalam waktu yang tidak lama ini, kita mencoba untuk mengupas sedikit tentang latar belakang munculnya bom bunuh diri khususnya di Indonesia. Memang pada akhir-akhir ini suara dentuman bom bunuh diri sudah tidak terdengar lagi, dan semoga saja Indonesia tetap aman, amin. Namun sebagai warga negara kita tentu harus tetap waspada karena ancaman bom bunuh diri yang mengatasnamakan agama akan tetap mengintai keamanan di Indonesia. Anak-anakku dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada reaksi, tentunya ada alasan-alasan. Ada asap, pasti ada api. Oleh karena itu kita perlu mengetahui latar belakang munculnya perilaku-perilaku bom bunuh diri. Kita tahu ada negara adidaya di dunia ini yang pasti semuanya paham, yaitu negara Amerika, dan kroni-kroninya diantaranya adalah Israel. Amerika yang menganggap dirinya sebagai pahlawan hak asasi manusia, sebagai jenderalnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang selalu menggaungkan tentang persatuan dan sebagainya, tetapi kenyataan di lapangan sungguh jauh berbeda. Bagaimana sejarah telah mencatat perilaku Amerika kepada negara-negara Islam, khususnya negara Islam yang ada di Timur Tengah. Misalkan perilaku mereka kepada negara Afghanistan, perilaku Amerika kepada negara Irak, bahkan perilaku mereka kepada negara Palestina melewati kroninya yaitu Israel, yang hingga saat ini Palestina masih dalam keadaan nestapa beratus-ratus tahun lamanya. Nah, perilaku yang semacam ini akhirnya menimbulkan reaksi yang luar biasa dari umat Islam, khususnya di kalangan kaum fundamentalis, kalangan umat Islam yang terkesan kaku, tekstualis, ekstrim, dan lain sebagainya. Hingga akhirnya mereka kemudian membalas perilaku Amerika, perilaku yang dianggap tidak adil dalam dunia global, hingga muncul sekelompok kaum mujahidin, para pejuang menurut versi mereka, dengan berbagai macam kelompok-kelompoknya. Sebagaimana yang terkenal di Indonesia, ada Jamaah Islamiyah, ada Jamaah Ansarut Tauhid, ada Jamaah Ansarud Daulah, dan lain sebagainya, yang dulu pernah menghebohkan di Indonesia, yang biasa disebut oleh orang Amerika sebagai kaum teroris.
Apakah sebutan Amerika ini salah? Ya, tidak seluruhnya salah. Karena memang pada kenyataannya ketika orang-orang Islam yang fundamentalis ini melakukan jihad melawan Amerika, kenyataannya juga tidak berdaya, hingga akhirnya mereka pun melakukan upaya secara membabi buta. Tidak hanya Amerika yang menjadi sasaran, tetapi negara sendiri, negara Indonesia yang damai pun tidak luput dari sasaran mereka. Hingga akhirnya kelompok-kelompok yang dulunya memang berjuang melawan ketidakadilan di tingkat global, pada akhirnya mereka tidak peduli apa yang mereka lakukan, hingga akhirnya mereka melakukan pengerusakan di negaranya sendiri, yaitu Indonesia, dengan mengatasnamakan agama. Nah, oleh karena itu dalam sejarah mungkin yang masih muda usianya tentu masih kecil ketika terjadi pengeboman di Indonesia. Ada bom Bali 1, ada bom Bali 2, ya, ada bom JW Marriott, bahkan sampai yang terakhir tahun berapa itu ada satu kali waktu satu keluarga dibagi menjadi 3 titik lokasi pengeboman. Ada 3 dari gereja yang ada di Surabaya pun tidak luput dari pengeboman mereka. Bahkan kantor Polrestabes Surabaya pun juga dibom oleh mereka. Mereka yang semana saudara-saudara kita ini sudah tidak lagi melihat tujuan utama. Selama mereka dihalangi usahanya untuk ngebom fasilitas umum miliknya orang barat di Indonesia, termasuk pemerintahan Indonesia yang menghalangi melewati kepolisian Densus 88, mereka anggap sebagai musuh. Maka tidak heran banyak di kalangan mereka menyebut bahwa Indonesia ini tauhid, Indonesia ini negara setan, Indonesia ini negara kafir. Ketika mereka mengatakan negara kafir, pemerintahannya juga kafir, maka halal darahnya untuk ditumpahkan. Polisi terutama menjadi musuh utama bagi mereka. Hingga akhirnya perang para teroris melawan kepolisian Densus 88 di Indonesia sangat sering terjadi. Oleh karena itu hukuman mati, tembak di tempat dan sebagainya ya akhirnya diterapkan. Seperti Dr. Azhari Nurdin M. Top yang dari Malaysia itu, yang akhirnya juga menjadi buronan di Indonesia kala itu. Nah, para pemirsa, anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa pandangan ideologi mereka menganggap bahwa Indonesia ini negara tauhid yang harus diperangi, yang halal darahnya untuk ditumpahkan, padahal sesama muslim? Ini dikarenakan karena mereka telah di brainwash, otak mereka telah dicuci, mereka sudah didoktrin untuk menjadi semacam jihadis versi mereka, ya, orang yang jihad membela agama Islam tapi di versi mereka. Nah, anak-anakku semua, saya teringat dengan cerita seorang narapidana terorisme di Indonesia, namanya Ali Imron. Dia adalah saudara kandung dari Muklas dari Solokuro Lamongan yang dulu pernah terlibat dalam pengeboman di Indonesia, bom Bali. Ya. Nah, dalam ceritanya Ali Imron yang akhirnya tidak jadi dihukum mati tapi dihukum seumur hidup, beliau bercerita bahwa beliau melakukan pengeboman itu didasari atas jihad fisabilillah sebagai bentuk hukum syariat Islam di Indonesia, di dunia Islam atau di kitab fikih. Nah,
Dari doktrin itulah Ali Imran melakukan pengeboman di Bali. Ya, di samping itu beliau bercerita bahwa ketika kakaknya yang bernama Muklas itu mondok di Ngeruki Lamongan di tempatnya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang juga pernah dihukum penjara di Indonesia. Ya, beliau bercerita ketika Ali Imran itu masih SD kelas 5, kakaknya itu mondok di sana. Ketika pulang itu selalu menyampaikan ajaran-ajaran ya ekstrim, termasuk kelas 5 SD Ali Imran itu sudah berani menurunkan gambar Garuda Pancasila, termasuk menurunkan fotonya presiden dan wakil presiden kala itu diturunkan dari kelasnya, padahal dia masih kelas 5 SD, diturunkan dan diinjak-injak. Alasannya ini adalah negara tauhid, negara setan. Ternyata doktrin semacam itu sangat mengakar hingga akhirnya menjadi musuh negara sendiri. Bahkan Ali Imran juga menceritakan untuk menjadi seorang teroris tidak dibutuhkan waktu lama, hanya dibutuhkan 2 jam seseorang itu bisa menjadi pelaku teror atau menjadi pelaku bom bunuh diri. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari latar belakang inilah kita perlu memahami terkait dengan hukumnya bom bunuh diri. Tetapi dalam pertemuan kita kali ini kita fokus pada latar belakang munculnya bom bunuh diri di Indonesia. Intinya bahwa munculnya pelaku pengeboman di Indonesia itu didasari karena rasa kecewa, ketidakadilan di dunia, melihat anarki yang dilakukan oleh negara barat, khususnya negara Amerika, negara adidaya, dan kroninya tentunya yaitu negara Israel, hingga akhirnya melahirkan perilaku-perilaku yang ekstrim yang tidak hanya melakukan pengeboman pada orang Amerika, negara Amerika, tapi justru melukai saudara sendiri. Dari sinilah nanti akan muncul hukum bom bunuh diri. Apakah hukum bom bunuh diri itu diperbolehkan ataukah hukum bom bunuh diri itu diharamkan? Nah, anak-anakku, saudara-saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah, dalam pertemuan ini saya hanya berpesan pada panjenengan semua, cerdas-cerdaslah di dalam memilih guru, cerdas-cerdaslah di dalam mengikuti sebuah organisasi. Ketika kita salah memilih guru, ketika kita salah dalam mengikuti sebuah organisasi, maka pada akhirnya kita akan tersesat dan melakukan sebuah pelanggaran yang semestinya tidak dilakukan. Terima kasih anak-anakku, ini pelajaran yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua untuk senantiasa berada di tengah, ya, berada di sikap tawassut moderat, mengikuti apa yang disampaikan ulama-ulama kita dan pemerintahan kita di Indonesia, senantiasa melakukan sesuatu yang tidak sampai menimbulkan kecondongan ke kanan karena menjadi ekstrim, tidak sampai menimbulkan kecondongan ke kiri hingga akhirnya menjadi kaum liberal. Kita senantiasa tawassut di tengah, moderasi beragama, fa insyaallah kita akan lebih selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.